Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelas Lembaga Keuangan Syariah akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Kelompok kami beranggotakan 1. Muhammad Samsul Huda, 2. Wulan Nurul Hasanah, 3. Kenia Zulhi Martin. Yuk, kita simak materinya. Definisi asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong antara beberapa orang melalui investasi berbentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk kemungkinan risiko tertentu. Selanjutnya adalah perbedaan asuransi syariah dan konvensional. 1. Kontrak atau perjanjian atau akad. Kontrak atau akad pada asuransi syariah adalah akad hibah, jenis akad tabaruk sebagai bentuk ta'awun atau tolong-menolong saling menanggung resiko di antara peserta. Sedangkan kontrak pada asuransi konvensional yaitu kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi sebagai tertanggung. 2. Kepemilikan dana. Proteksi syariah menerapkan kepemilikan dana bersama atau dana kolektif para peserta. Ini adalah bagian dari prinsip sharing of risk. Sharing of risk ini tidak berlaku pada asuransi konvensional. Selanjutnya yang ketiga, surplus underwriting. Proteksi syariah sebagai surplus underwriting kepada peserta sesuai dengan regulasi yang ada dan fitur produk yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk produk konvensional tidak mengenal surplus underwriting atau dengan kata lain keuntungan underwriting asuransi konvensional menjadi pihak perusahaan asuransi dan tidak ada pembagian kepada peserta asuransi. Yang keempat yakni memiliki Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan konvensional, untuk memastikan prinsip syariah, maka perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk proteksi syariah. Yang kelima, tidak melakukan transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah. Transaksi pada asuransi syariah harus terhindar dari unsur maisir, untung-untungan, dan juga goror atau ketidakjelasan, serta riba dan rishwah atau kita sebut dengan suap. Selanjutnya yang keenam yakni halal. Investasi berbentuk tabaruk dilakukan sebagai sesuai syarat Islam sehingga investasi hanya akan melibatkan instrumen yang halal saja. Lalu produk asuransi syariah. Yang pertama yakni asuransi jiwa syariah. Yang kedua asuransi pendidikan syariah. Yang ketiga asuransi kesehatan syariah. Yang keempat asuransi dengan investasi unit link syariah. Yang kelima asuransi kerugian syariah. Yang keenam asuransi syariah berkelompok. Dan yang ketujuh asuransi haji dan umroh. Selanjutnya adalah akad dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah akad tabaruk atau hibah atau tolong-menolong. Asuransi memberikan hibah untuk menolong orang lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Yang kedua adalah akad tijaroh atau mudorobah. Perusahaan asuransi sebagai mudorib atau pengelola dan peserta sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Yang ketiga adalah akad wakalah bil ujroh. Akad ini memberikan kuasa dari seseorang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dananya dengan imbalan ujroh. Yang keempat adalah akad mudorobah mushtarakah. Perusahaan asuransi sebagai mudorib dan menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi dan nasabah sesuai nisbah yang sudah disepakati. Kelebihan dari asuransi syariah yakni yang pertama dana asuransi syariah sepenuhnya adalah hak peserta. Kedua, nasabah lebih nyaman karena tidak mengenal sistem dana hangus. Yang ketiga, sistem yang dijalankan asuransi syariah adalah tolong-menolong sehingga terasa lebih adil. Yang keempat adalah sistem bagi hasil dalam asuransi syariah
lebih adil, dan menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian perkembangan asuransi syariah. Sejarah asuransi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1994, yang mana asuransi syariah pertama berdiri tanggal 5 Mei 1994, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga, yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah, dan juga PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak di bidang asuransi umum. Pada sebelumnya, tanggal 24 Februari 1994 disebut sebagai tonggak sejarah dalam industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 5 Mei 1994 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan Mer'i Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan untuk takaful umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Sejak itulah keduanya menjadi pelopor dalam industri asuransi syariah dan menjadi terdepan di bidangnya. Tidak hanya berkiprah di Indonesia, asuransi berbasis syariah juga telah menarik minat investor dalam dan juga luar negeri. Teman-teman, sekian presentasi kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.